Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tetap bertahan di tengah pencobaan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudaraku, kata pencobaan secara sederhana bisa didefinisikan suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Pencobaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini, termasuk kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun harus diperhadapkan berbagai macam pencobaan, kita diperintahkan tetap kuat dan harus mampu mengalahkan pencobaan itu. Seperti yang Kristus teladankan, menang atas pencobaan di padang gurun. Kunci awal menang atas pencobaan adalah respon hati yang benar, yaitu tetap berbahagia atau tetap bersukacita dan bersyukur. Sebab Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Orang akan bersusah hati dalam pencobaan, tapi firman Tuhan mengajarkan untuk menjaga hati agar tetap mampu bersukacita dan bersyukur. Karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan di tengah-tengah pencobaan. Saudara, kualitas hidup seseorang akan sangat terlihat saat sedang dalam pencobaan. Ada yang kuat, tidak sedikit yang menyerah. Sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji, tapi Yakobus menegaskan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 13 dikatakan juga bahwa penyebab utama adalah iblis. Yohanes 10 ayat 10a dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis sering sekali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmania. Seperti apa yang dialami Ayub, sakit, kehilangan harta bendanya, semua anak-anaknya mati dalam sebuah insiden yang mengerikan. Andai kita Ayub, kita belum tentu kuat seperti Ayub menghadapinya, saudara. Kita mungkin akan kecewa, marah, menyalahkan Tuhan, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Penyebab lainnya adalah keinginan diri sendiri. Tetapi tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Berawal dari melihat, timbul keinginan dalam hati, akhirnya jatuh dalam dosa. Itulah yang dialami Daud. Jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Kita bisa baca dalam 2 Samuel 11, saudaraku. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah kita dalam keadaan yang tidak baik pagi hari ini? Apakah kita mengalami pencobaan hari-hari ini? Masalah, sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi. Dengan kita lihat situasi kondisi yang ada akibat COVID ini, saudara, banyak masalah yang terjadi. Sekarang kita melihat banyak hal-hal yang membuat orang tidak bisa lagi berusaha dengan baik. Karena harga-harga pokok yang meningkat, harga-harga bahan bakar yang meningkat, sehingga membuat kita mengalami pencobaan. Atau karena kita tidak bisa berhikmat di dalam mengelola keuangan kita. Kita masih mengutamakan keinginan daging kita, nafsu daging kita, sehingga kita jatuh dalam pencobaan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita, bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan atas kita.
Kalaupun pencobaan itu akibat iblis, berdoalah. Percayalah kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Kalau pencobaan itu datang karena kesalahan kita sendiri, karena keinginan diri sendiri, mari bertobat, berbalik kepada rencana dan jalan-jalan Tuhan. Hidup benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dekat kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya kita akan terlepas dari pencobaan itu, dan kita pasti memiliki kemenangan dan pertolongan dari Tuhan. Tetap semangat saudara. Percayalah Tuhan kita itu sangat baik dan sangat mengasihi kita. Saudara, membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan adalah kunci menang atas pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang begitu baik dan sangat mengasihi kami. Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami dalam masa pencobaan, Tuhan ampuni kami. Tuhan kuatkan jiwa kami. Tuhan buat kami bertahan di tengah-tengah pencobaan ini, supaya kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Kami percaya selalu ada pertolongan dari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, lepaskan kami dari pencobaan. Bebaskan kami dari pencobaan Tuhan. Berikan kami kemenangan pagi ini, sehingga kami terus boleh melihat betapa kemuliaan dan kebaikan Tuhan besar dalam hidup kami. Dan kami mau lebih lagi dekat, dan kami mau lebih lagi melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur pagi hari ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.